Apa gue hobi pengamat ya? Gue ngamatin orang. Pengamat sosial, pengkritik, pengamat dan penilai. Macam paling jago kita. Bisa aja enggak? Harusnya bisa lebih bagus tuh ukirannya, pahatannya. Ini nih kurang real. Berarti pekerjaan lu sekarang gak menyenangkan. Itu harus dibalut tarik. Sebenarnya gue sekarang menyenangkan sekali. Mentor-mentor Untuk gua. atasan Henry, tolong mulai dipantau. Kalau hobi dia nambah, Hati-hati ya. Kalau dia mulai posting hobi baru, Udah mulai bahaya tuh. Perhatikan LinkedIn-nya. kembali lagi di Biar Baper, sebuah channel yang berisi obrolan-obrolan liar, banyak perspektif, yang semoga membawa manfaat. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Hari ini gue lupa perkenalan diri, goblok. Kalau Udah kan nggak usah juga apa-apa sih. udah banyak, ini udah episode kesekian. Iya. Udah pada kenal. Ini udah pada tahu deh kita siapa. Berasa Kenal lo ya. Gitu udah aja. kenal lah ya. Gitu. Famous lo. Hari ini kita mau ngomongin hobi. Apa hobi lu dan kenapa lu suka hobi itu? Hobi gue. Hobi lo apa, Di? Aduh, langsung Ardi tembak lagi. dulu, Ardi Ardi hobinya. Ardi nggak nonton bola, Ya, enggak suka suka sepedaan. Kita Tapi tuh baca. aktivitas fisik dia enggak suka. Iya, hobi gue kebetulan memang baca buku. As, yang bener ente. Beneran. Oh iya. Iya, Hobi lu membaca. membaca gue. Baca buku. Membaca. Menabung? Apa buku terakhir yang lu baca? Terakhir gue baca tuh Sapiens. Ini ada di Oh, Homo sapiens. Bagus nggak? Nih, gue belum baca. Gue baru. Itu kado. Itu Oh, kado. gitu. Nah, belum gue baca. Agak berat sih. Agak berat. Jadi gue nggak tahu karena terjemahan atau gimana ya. Pas lo baca setengahnya tuh kayak, gue berhenti apa enggak ya? Cuma kalau udah lewat setengah tuh kayak, oh ya udah nih. Gitu. Berapa kilo tuh buku? Lu bilang berat. Aduh, Nah, pertanyaan gue kan. belum seberat gue. Bukunya tentang apa? Iya juga ya. Bukan apa kalau membacanya? Enggak nih, itu kan nanya itu. Oh iya, bukan itu ya. Bukunya tentang apa? Kalau tentang apa sih sebenarnya di covernya udah ada. Tentang sejarah umat manusia, secara singkat. manusia. Oke. Apa maksudnya, apa yang diceritakan, apa yang dia ini? Dia kayak lebih ke Lo kenapa ketawa sih? Dia udah mulai ragu. Udah mulai ragu lo ya. Dia bilang isinya ada di depannya. Sejarah tentang umat manusia. Apa tuh apa dia? Ya gitulah pokoknya. Lu udah baca belum sih? Apakah benar hobi lu membaca? Benar. Dia baca tapi lupa. Ya. Yang udah lu baca komplit full sebelum Homo apa nih? sapiens. Homo sapiens ini? Sapiens, Oh, Homo sapiens. Oh iya. Iya manusia. Iya, manusia. Iya. Homo sapiens. Terakhir apa ya? Terakhir sebelum itu Paulo Coelho paling yang apa namanya? Matahari. Gua belum baca tuh. Gua belum baca. Sun. Itu nama orang sih, nama Oh. Matahari. Oh, oke. Jadi di situ dia ya kan Surya. Dia cuma di Inggrisin doang. Matahari. Sun. Ya, orang juga tahu. itu nama orang sih sebenarnya. Kenapa Surya kau sebut? Fajar. Wajar bisa. Ini yang mana? Pilih aja. Oh. Ya. Selain baca buku, nabung? Nabung justru kadang-kadang. Gemar penabung. Nggak, kalau kata orang jangan menabung, mending investasi. Katanya gitu. Iya. Kalau Ya mungkin bisa masuk bibit. bibit bebet bobot. Loh, kok jadi body shaming? Gak apa-apa, yang dicelain ketawa. Susah amat tuh SJW. Kita SJW. Apa jadi kesana ya? Ya, hobi-hobi. Nah, kenapa nih? Kenapa membaca? Kenapa lu selain karena lu malas gerak? Sebenarnya itu kan? alasan utamanya. Udah pasti Sebenarnya itu kan? gak capek-capek banget gitu. Iya kan, ada menonton film, Hmm. ada mendengarkan musik gitu. Kenapa membaca? Lebih tenang aja. Maksudnya itu tuh kayak Lo dapat dua hobi soalnya kan? Rebahan sambil baca Iya. buku. Ya, kalau lu mau ketenangan hobi lu yoga. Tapi gerak juga ya. Meditasi. itu keringetan loh, itu keringetan. Meditasi.
bisa keringetan juga pakai. Di lu sekarang syuting udah keringetan. Ya nih lightingnya aduh. Kru. Lightingnya panas saudara. dua. Oke, membaca ya. Baca. Selain baca apa? Belum lu dua apaan? Kenapa harus dua sih? Kenapa jadi banyak sih? Kenapa dipaksa sih orang punya hobi? Enggak, hobi gue itu aja. Gue gak mau punya yang lain. Kenapa orang punya hobi dipaksa? Selain itu. Ayo apalagi? Yang Mau lu bilang ngapain sih? memancing. Selain itu. Kelar. Ini apa? 10 list kegiatan yang lu suka apa hobi nih? Hobi itu kan kalau kita pahaminnya kan sesuatu yang lu lakukan karena senang melakukannya, dan lu bahkan kalau menurut gue ya, lu bahkan rela keluar biaya, keluar waktu, keluar tenaga, keluar pikiran, keluar biaya tanpa mengharapkan sebenarnya hasil apapun sebenarnya. Itu menurut gue ya, manfaat yang lu rasakan ya kenikmatan, kesenangannya. Contoh, gue selalu tidak mengerti dengan orang yang hobi memancing. Gitu. Mungkin mereka mendapatkan ketenangannya atau apa ya? Mungkin mereka senang ngulik umpan-umpan apa ini gitu ya. Tapi kan bukan untuk gua memang hobi itu gitu, untuk orang-orang itu. Nah, itu sih kalau gua melihat hobi itu apa gitu. Jadi kalau Ardi tadi membaca. Jadi lu kan rela keluar uang dan segala macam untuk beli buku atau bahkan minjem gitu ya. Kalau gua hobi gua motret. Itu yang pertama, tapi ya gue juga suka kayak Ardi sih, gue suka membaca buku membaca buku fiksi ya. Lebih ke fiksi ya. Lebih ke fiksi. Non fiksi gue baca kalau gue tertarik karena memang kebutuhan pekerjaan sebagai trainer development ya gitu ya. Gue juga baca buku self development atau buku-buku misalnya kan banyak sekarang misalnya Toyota Way lah, Good to Great lah yang memang menceritakan kisah-kisah sukses perusahaan-perusahaan misalnya gitu. Ya mau nggak mau gue baca. Tapi bagus juga, menarik juga gitu. Tapi memang kan kadang gaya penyajiannya beda ya. Kalau fiksi kan enaknya kan lu bisa berimajinasi, kemudian juga lu terhanyut dengan emosi gitu. Kalau buku non fiksi kan memang tidak segitunya melarutkan lu dalam emosi gitu. Tapi gue juga suka dari Paulo Coelho, gue suka. Terus juga ya tentu J.K. Rowling ya, karena gue suka Harry Potter. Itu sih. Tapi utamanya gue suka memotret. Walaupun memang memotret itu menurut gue sekarang gue ada di titik kendalanya adalah untuk bisa naik tahap gue butuh alat yang lebih baik. Dan secara spesifik gue suka memotret landscape, terutama seascape. Jadi landscape itu pemandangan alam, seascape itu lebih ke yang ada air lautnya gitu. Itu butuh biaya. Tapi walaupun sebenarnya ada yang deket-deket sih. Cuma ya gue sedang balik lagi nih. Berusaha balik lagi untuk bisa rutin lakukan itu gitu. Itu sih kalau gua hobi yang iya gue sih main bola sih, gue olahraga gue. tapi lu ngerutin ya bola bulu tangkis. Bola bulu tangkis, olahraga fisik, basket juga. Kita nggak ada yang suka ngumpulin sesuatu gitu, nggak ada? Perangko gitu ya filateli. Ngumpulin masalah sih biasanya. Ngumpulin musuh. Semua kick. Gue gak nyangka dia kan ngomong ngumpulin masalah, Bahkan masalah orang. Kadang-kadang lu punya masalah nggak? Sini. Selesai. kan ngumpulin doang. Nggak penting. Kan penting ngumpulin. Ngumpulin masalah. Ngumpulin screenshot. Itu jadi masalah juga tuh. Ngumpulin screenshot tuh. Ngumpulin gosip. Ngumpulin screenshot dan barbuk kelakuan bejat teman. Itu salah satu. Ya tuh bisa tuh ngumpulin masalah emang. Kapan-kapan bisa gue pakai Untuk blackmail. Kayaknya kepake nih. mulai ngeceng-ngecengin gue nih. Iya. Tapi hobi gue juga bisa dibilang ngumpulin. Hobi lu juga bisa dibilang ngumpulin buku. Ya. Gue ngumpulin foto kan, Ya. jadinya gitu kan. Henry doang yang nggak ngumpulin. Gue baca juga kalau gue. Kalau baca ya. Iya, gue ngumpulin buku juga gue. Tolkien. Nah. Tolkien tuh Lord of the Ring. Ya, Lord of the Ring. Gue ngumpulin. Terus gue sempet Percy Jackson tuh gue kumpulin. Kebanyakan gue fiksi. Percy Jackson filmnya nggak bagus sih. Iya, jelek sih. Kalau buku sih itu sih kebanyakan gue fiksi. Karena kalau yang berat-berat kadang-kadang capek gue. Dengan baca buku. Apa tuh definisi lu berat dan tidak berat tuh apa? Fiksi dan non fiksi sama kayak gue tadi ya. Iya, kurang lebih sama fiksi non fiksi. Non fiksi misalnya buku tentang biografi. Kenapa menarik? Menarik. Gue kurang sih. Biasa aja gue biografi. Ya, Lebih enak tergantung jadi visual sih ya, nonton filmnya gitu ya. Iya. Kan enak. Biografi kecuali dia nulis sendiri kali.
Soalnya nulis sendiri gue lebih dapat tuh. Gue baca biografi misalnya Sir Alex Ferguson, Iya. gue baca Michael Jordan, gue Iya. baca. Itu lebih dapat gue dibandingin orang nulis tentang orang lain Iya sih. gitu. Ya lebih pada tokoh-tokoh yang disuka sih ya. Iya. Gue sempet pengen coba hobi baru. Apa? Lukis, gambar gitu. Kayaknya lu kalau nggak punya berbakat seni dari awal susah ini. Nggak, lukis bisa dilatih. Hey. Gue tau Iya. ada ini. Ada. Tapi kan art itu sebenarnya multi interpretasi. Ada ya kadang-kadang kan kita Ya. lihat kayak ada yang cuma gores terus kayak harganya jutaan dolar gitu. Oh, kayaknya kemarin pisang. Oh, iya. Pisang di Iya. Lakban. Sama telur. Iya. Yang telur viral. Iya. Ada juga Lon. Itu Iya, foto kalau yang telur. Iya, itu tergantung ininya sih ya, tergantung konsumennya, dia bisa mengapresiasi atau enggak. Iya. Kalau lukisan sih gue rendah kayaknya apresiasi gue terhadap lukisan. Maksudnya kemampuan gue mengapresiasi lukisan tuh rendah banget. Jadi gue selama itu pemandangan, oke, kayak bagus kayak gitu. Iya. Atau apa kalau yang selalu ada di rumah-rumah orang-orang tertentu, ini apa? Ikan koi. Ikan koi. Ada 9. Nah itu. Iya. Ikan koi. Iya. Ada 9. Kayak ngumpulin ikan dong. Kayak ngumpulin Pokemon. Itu gue masih bisa. Tapi kalau atau apa gambar tokoh Iya. wajah gitu, nah gue masih ngerti. Tapi kalau sudah abstrak, bingung sih. Iya. Gitu, bingung sih. Sama apa ya? Sama gue sempet pengen coba pottery gue. Pottery yang bikin apa? Yang Bikin ya, guci. pakai guci gitu-gitu. Tanah liat. Tanah liat. Iya. Bukan gitu. potterinya bukan tanah liat kan maksudnya kan. Pottery itu Iya. apa seni apanya? Atau pottery itu tanah liat? Gue kurang tahu sih. Gue belum. Gue ngeliat waktu itu kayak kayaknya seru Lu ya. lihat siapa? Lu lihat Sophie Latsuba? Bukan temen gue. Emang coba bikin. Sophie Latsuba. Oh, bikin. Lu temenan sama Sophie Latsuba. Amin. Sophie Latsuba bikin itu selain yoga. Gue pengen nyobain gara-gara tuh siapa ya? Temen gue sih. Apa yang lu incar dengan Nggak ada. Gue pengen Oh, pengen cobain tahu aja. rasanya. Pengen cobain pertama kali siapa tahu gue jadi doyan gitu. tapi lu tipikal yang ini gak sih kita pindah-pindah Coba. hobi? Yo. Gue untuk musik gue hampir coba, gue kursus bahkan drum, gitar, bass gitu. Walaupun gue nggak konsisten aja. Kalau gue konsisten mungkin karena gue tahu gue sebenarnya seneng dan gue bisa kayaknya mengapresiasi musik atau menjadi musisi gitu, bukan musisi, menjadi pemain musik lah bahasanya hobi ya. Tapi gue tidak konsisten karena musik sepintar-pintarnya kalau lu nggak konsisten ya lu tidak akan bermain sebaik orang lain gitu. Tapi sama sih di olahraga juga gitu sebenarnya. Jadi maksudnya semakin lu mengasah gerakan tertentu, apa irama tertentu, dasar tertentu, itu semakin jago kan gitu kan gitu. Nah itu yang gue nggak tahan sih di konsistensinya itu. Iya. Mungkin karena nggak tahu sih, mungkin karena karakter lu yang pengen selalu mencapai. Iya, selalu pengen mencoba lebih baik. Padahal menurut gua kayak hobi itu kayak lebih kayak ya udah lakuin nikmatin aja gitu. Iya, ada pencapaian tuh salah juga sih. Iya. Jadi sebuah ini ya, jadi sebuah Ada batasan target. Jadi target. Iya, Padahal iya, hobi itu kayak ya ada juga teman gua nggak bisa main bola tapi suka main bola. Ya, nikmatin aja, dia cuma lari, nendang, jeder, udah. iya. Apa masalah jago atau enggak masalah nanti gitu. Iya. Sama kayak pottery gitu. Makanya menurut gua kayak hobi tuh ya lu tertarik dulu aja. Pengen cobain, siapa tahu kalau udah nyoba gua bakal tertarik gitu. Awalnya kan gitu kan hobi ya. Gua enggak tahu sih kalau mungkin kalau hobi olahraga gara-gara dari kecil kali di lapangan SD udah pada main bola gitu. Tapi kalau yang dalemin sendiri ya mungkin kayak ngelukis gitu. Ini apa yang lu coba? Yang pengen gue coba gitu. Tapi belum lu coba. Belum. Kenapa? Susah nyari tempat kayak belajar apa? Apalagi udah kerja kan gue. Kadang-kadang mereka kayak atau paling mereka kelas weekend gue udah kegiatan lagi gitu. Susah aja saat ini nemu waktunya. Tapi gue udah di Instagram tuh udah nge-hit list kayak beberapa Instagram profile kayak ini yang bisa ngasih kelas gratis, gue udah follow-followin. Banyak kayak gitu tuh gue. Dan sekarang dengan sosial media sih lukis ya. Banyak tuh pelukis yang misalnya gue ada satu yang gue suka ikutin tuh. Dia selalu melukis segala sesuatu tapi dengan konsep Bali. Jadi bahkan dia pernah waktu itu diminta melukis tokoh Mobile Legend. Waktu itu si Vale dengan konsep Bali. Wah keren jadinya gitu. Jadi atau ada yang dia pokoknya goresan pensil aja. Atau yang sempat viral tau nggak yang ini? Arsir. Melukis stranger di transportasi umum. Jadi dia di transportasi umum di kereta tuh biasanya dia dilukis sama dia baru dikasih nanti gambarnya. Iya. Itu keren juga tuh. Iya. Gitu. Nah kayak gitu-gitu sih jadi naik daun ya menurut gue dan keren aja, gue nikmatin aja gitu. Tapi susah sih ya. Gue juga mencoba dulu karena gue pengen jadi komikus rencananya.
Karena gue suka baca komik. Oh iya, gue juga suka baca komik. Tapi nggak segampang itu kan ternyata ya, gitu. Iya. Tapi ternyata itu sih kayak mulai mencari hobi baru sih. Sering umur kan kayak gue nih. Aduh, main bola kadang-kadang udah capek banget ya. Harus ada pengalihan gitu. Kadang-kadang apa yang bisa gue bikin jadi hobi ya gitu. Nah, tapi tipikal ini enggak? Tipikal yang hobi jalanin sendiri fine-fine aja atau harus berkomunitas? Sendiri-sendiri bisa sih gue. Sendiri sih kalau Iya sih sendiri sih. Tapi gue sih berasa kalau kayak motret gitu kadang-kadang kalau lu jalan sendirian doang, terutama karena gue seascape ya, maksudnya suka banget sama seascape. Risikonya kadang lebih besar dibanding lu bareng-bareng. Kalau bareng-bareng kan ya ada temen, kadang lu jalan di batu yang licin atau lu melihat temen lu pergerakannya seperti apa gitu-gitu. Itu lebih membantu menurut gua dibanding sendirian. Kalau sendirian lu bayangin jam 4 pagi gua harus menyusur pantai, risikonya ada. Gua udah berapa kali tadi kalau pantainya gua rasa. Jadi itu kadang kalau gua misalnya traveling kemana sendirian, kalau gua sendirian motretnya, gua ragu gua melangkah lebih jauh, nyemplung ke air aja gua ragu gitu. Sementara kalau ada teman kan, ya kadang kita nungguin di nyemplung air, oh aman. Gua nyemplung gitu, saya sebut ada ubur-ubur. Yang kayak gitu atau terlalu dalam gitu misalnya. Nah, itu kalau gue sih memilih enakan bareng sih kalau fotografi itu. Ya. Karena lu merasa ada kebutuhannya. Iya. Untuk lu apa kayak lu demen menantang diri untuk ngadu dengan orang lain sih lo kayaknya. Ada sih gue kolaboratif sekali. Di depannya, di belakangnya gue harus ntar gitu. Gitu aja gue bisa kayaknya. Bertinggi standar. Kalau lu gimana, di apa hobi yang lu pengen coba atau tertarik coba? Bola? Enggak sih. Enggak sih. Enggak, gue main hobi baru nonton bola. Itu susah. Kan bisa nonton highlight dulu. Bisa mulai dari yang kecil-kecil nih. Enggak harus begadangnya dulu. Dia udah mikirin capek begadangnya dulu. Aduh, mau siap kopi. Habis itu cemilan. Habis cemil tidur. Kegulaan. Kan bisa dimulai dengan nonton highlight. Iya. Lah apa di? Gue waktu itu nyobain mau lari waktu itu, lari. Oh, lari. Di Kebetulan konsepnya udah salah nih. olahraga. Oke. Olahraga. Oh, iya sempat ya. Sempat. Jadi kan waktu itu temen gue emang ada yang teman kita lah. Kita semua kenal orang itu. Iya. Dia emang sempet serius lah di sana. Ikutan komunitas, terus lari di Bali waktu itu, Bali Marathon berapa sekali waktu itu. Terus udah mulai dia ngajak-ngajakin kan, udah, oh ya udah ayo. Cuma lama-lama ya karena pandemi juga ya, akhirnya kayak kayaknya nggak bisa deh kayak gini. Tapi kan lu bisa mulai dengan lari di komplek rumah, gitu kan bisa. Udah dulu sempet nyobain kayak gitu. Dia pengen ada komunitas berarti lo. Oh iya, dulu jam kayak pagi gitu sebelum berangkat ke kantor gitu kan, lari terus lama-lama kan kayak aduh, habis ini gue naik kereta. Capek. Kaki sakit. Capek. Malam-malam ngajakinnya ke Senayan. Pulangnya PR nih. Capek ya. Capek ternyata. Selain olahraga yang lu kayak tertarik, kayak misalnya lu ngeliat, karena kayak gue poteri kan gara-gara gue ngeliatin teman gue, kayaknya seru ya. Dan di masa pandemi, sebelum pandemi, setelah pandemi, kayak banyak orang punya hobi baru gitu di zaman pandemi tuh. Kayak makanya gue kayak pada nyobain hal baru nih. Maksud gue tertarik juga gitu akhirnya. Hobi yang bisa dikerjain di rumah lagi. Iya. Gitu. Lu apa yang pada saat pandemi itu, gue lebih memilih untuk tidur sih sebenarnya. Oh ya, biar imun lu naik. Jadi pilihan paling bagus itu. Kalau lu apa lu selain motret yang recently yang lu sebenarnya gue coba ya kayak inilah sekarang audio video. Oh iya. Gue mendalami kan. Gue bahkan sampai mempelajari jenis mic, mempelajari suara itu berapa sih, itu gue pelajarin semua gitu. Termasuk video seberapa bagus sih, harus berapa tata cahaya yang oke. Iya. Gue pelajarin sih gitu. Dan akhirnya bisa dilakukan sendirian. Tapi gue sebenarnya nggak tahu ya, gue merasa tidak ada secara spesifik hobi yang satu itu bener-bener gitu. Gue senang aja, fotografi gue senang, baca gue senang, nonton film gue senang, audio visual ya, audio video gue senang gitu. Olahraga mungkin kalau ada komunitasnya, karena gue tidak suka olahraga yang sendirian. Lari misalnya yang bisa sendirian gitu, bersepeda gue nggak akan seniat itu untuk beli sepeda terus sepedaan sendirian gitu, enggak sih. Iya. Gitu. Bola mungkin saja gitu. Kalau seandainya misalnya tongkrongannya asik nih, gue nggak apa-apa gue main bola 2 menit, nongkrong yang lama misalnya gitu. Ya saja kan, jatuhnya kan. Pilihan yang bagus. Bisa saja gitu, tapi ya tergantung. Tapi kalau ada yang mau gue coba nggak?
Nggak tahu, bisa aja sih. Tapi nggak tahu apa ke depannya yang mau gue coba gitu. Nanti kadang-kadang kalau kebutuhannya muncul gue coba. Oh, gue sempat ngeliat tuh teman-teman kantor lama gue sempat ikut kelas baking roti gitu. Oh, oke. Iya, tuh Pastry cooking. pastry kayak cookie ini, itu nah. lagi ini banget, lagi rame kan. Iya. Ih seru banget juga kali ya. Makanya pada kayak gue mungkin kemakan IG story kali ya. Lo enggak? Benar. Apa kayak mereka bikin adonan, pak, terus mereka bikin croissant, Ya, ya. bikin apa kayak seru juga ya gitu. Menarik gitu Ya, menurut Tapi gue. benar, gue ada satu yang gue follow. Ini lagi-lagi gue suka aneh banget. Dia ini pembuat coklat. Tapi coklatnya dibentuk jadi naga, jadi Oh, aneh iya, banget. iya. Aneh banget nih orang gitu. Aneh banget nih orang. Makan aja. Coklat dimakan gak usah dibentuk. Tapi kan saking jagonya dia dengan artinya kan lu bukan hanya jago kayak dia koki deh kayaknya. Gue Iya. nggak nyelidikin juga tapi lu udah jago masaknya, jago seninya juga gitu. Seni ukir, seni pahat gitu. Iya, Dia iya. membentuk bentuk macam-macam gitu. Nah, itu yang gue seneng juga. Pengen gak ya gue kayak gitu? Pengen lah, tapi gue save dulu gitu. Tapi kalau disuruh nyoba, nggak tahu deh. Kalau mungkin nggak juga kayaknya gitu. Tapi senang aja ngeliatinnya kayaknya gitu. Apa gue hobi pengamat ya? Gue ngamatin orang. Pengamat sosial, Pengamat pengkritik, pengamat dan penilai. macam paling jago kita. Bisa aja enggak? Harusnya bisa lebih bagus tuh ukirannya, pahatannya. Ini nih kurang real. Tapi seneng loh ngeliatin gitu, entah nggak tahu kenapa seneng. Kayak ini deh, satu lagi, tadi lu bicara melukis. Gue ada tuh di yang gue follow juga, tapi memang karena keren menurut gue ya. Jadi dia ngelukis di satu bidang, entah kayu, entah kaca, entah apa. Jadi dia selotipin dulu Hen. Nanti warnanya dicampur-campur. Oh iya, iya. Oh iya, Satu ya. kebayang. Ada lagi yang dua pakai pilox. Oh iya, ini ya. Terbakar-bakar ditumpuk Iya. apa gitu Iya, lah, iya. keren. Gila, gue kecil gak pernah diajarin gini gitu. Kalau diajarin kayak menarik nih gitu. Gue kan dulu Iya. tidak tertarik melukis karena nggak tahu kenapa. Kayaknya guru-guru gue itu tidak segitunya berhasil mempengaruhi gue. Iya. Bukan gue bilang nggak jago dulu guru gambar gue tuh jago-jago dulu waktu SD. Tapi tidak segitunya, malah guru seni yang berhasil mempengaruhi gue untuk gue senang nyanyi gitu. Walaupun gak bagus-bagus amat juga dan gue gak tertarik juga sih untuk latihan secara serius. Tapi senang aja menyanyi. Senang musik kayak tadi gitu. Ya. Walaupun lagi-lagi nggak serius dan ini itu sih. Jadi influence-nya juga kenceng. Gue nggak tahu ke depannya apakah ada jangan-jangan bisa begitu juga gitu. Ya. Ada orang yang kayaknya keren nih gitu. Paling nikmat sih ya, gue yang gue suka adalah ngeliat orang hobinya jadi mata pencahariannya. Itu nikmat banget ya. Oh iya. Wah, itu kayak pemain bola. Lu yakin hobinya main bola? Yakin gua. Yakin sih gua. Jangan Nah, kerja. Rasanya kayak kerja. Lu iya lu bayangin dia harus latihan tiap hari. Iya. Makan harus diatur. Tapi lu sampai makan diatur ya kalau Loh. gitu. Tapi lu kalau lu motret lu nggak berasa capek dong kadang-kadang. Enggak, cuma saat mulai ada terima uang jadi beda bebannya. Oh. Iya dong, saat lu menjadikan gua kan nggak menjalani juga nih moto-moto event yang kemudian dibayar gitu. Moto-moto pre-wedding, misalnya moto wedding gitu, tapi beda, tekanannya kan langsung beda, tidak ada keleluasaan, tidak ada tuntutan lah gitu. Menurut gue sih akan langsung berbeda sih. Tapi gue sih melihat justru kalau apakah orang, gue nggak tahu ya, kita kayaknya nggak ada yang hobinya menjadi mata pencaharian. Kayaknya harus ngobrol sama orang seperti itu. Apakah saat lu punya hobi jadi mata pencaharian, lalu lu punya hobi lain? Sebenarnya gitu. Untuk memang menjalankan tadi sebagai sebuah kesenangan aja nih, yang untuk mengalihkan gitu. Walaupun ya benar juga sih, ada juga bang ya hobi motonya fotografer lah. Mustahil sebenarnya lu jadi expert di situ dan bisa dibayar mahal kalau lu tidak menyenangi itu. Pasti juga sebenarnya seneng ya hobinya. Mengasahnya jadi lebih fun kali. Mengasahnya jadi lebih fun. Tapi gini, kalau misalnya lu jadi bukan paling jago sih, lu jago banget nih di hobi lu. Tiba-tiba ada orang datang bayar lu gede. Kira-kira dan lu kemudian melihat ada potensi dari hobi ini untuk menghasilkan uang secara terus-menerus. Kira-kira lu akan meninggalkan pekerjaan sekarang nggak untuk menjalani hobi itu karena itu menghasilkan? Coba gimana Hen? Gue mungkin iya sih Lon. Gue mungkin apa iya tadi sih. contoh hobi yang lu pilih apa? Nggak mungkin lu jadi main bola profesional dong? Bisa juga jadi pelukis. Pelukis. Iya. Apa tadi tukang masak? Tukang masak. Iya, gue jadi Tiba-tiba lu buka usaha. Iya kan. Mantap juga sih. Mungkin gue lakuin sih Lon. Mungkin ya. Berarti pekerjaan lu sekarang nggak menyenangkan? Itu harus lo tarik. Sebenarnya gue sekarang menyenangkan sekali. Mentor-mentor Untuk gua. atasan Henry, tolong mulai dipantau.
Kalau hobi dia nambah, hati-hati. Kalau dia mulai posting hobi baru, Udah mulai bahaya tuh. Perhatikan LinkedIn-nya. Chef. dan mulai klaim apa? Kalau Udah self claim. baru bisa menghasilkan satu roti, status ubah, chef. Baru satu roti, itu juga nggak bagus bentuknya, nggak layak dijual. Tiba-tiba cita-citanya udah tinggi. Wah, gue harus nyanyiin Holland Bakery. Itu Henry Bakery. Boleh dong. Apa, nggak apa-apa, seperti nggak apa-apa. itu. Jangan lupa kalau ada Sanders, Oh iya. usia berapa? Baru KFC. Boleh. Selalu cerita itu. Kalau lu gimana, Lon? Kalau gue nentuin hobi yang gue ini spesifiknya bingung. Tiba-tiba potret lu Iya. National Geographic hubungin lu mau gak jadi fotografer kita? Rendah kayaknya kan gajinya. Enggak. Kalau fotografi dibanding dibayar harian, Ya. lebih mahal yang fotonya dibeli orang. Ya betul. Makanya gue bilang National Geographic, Oh, lu iya. foto-foto gue bayarin Oh, terus, iya, gue iya, beli. iya. Jadi ada tuntutannya kan. Mau nggak ya? Mungkin mau kalau gue. Karena pada akhirnya gue bisa bisa mendapatkan itu tadi ya, dua-duanya gitu. Menyenangkan saat menambah skillnya, menyenangkan saat melakukannya, dan bahkan gue bisa jadi punya hobi baru kan, karena ini menjadi pekerjaan gitu. Mungkin. Kayak kalau gue mah enggak lah. Hobi gue baca tuh. Lu bayar gue buat baca siapa? Lu jangan lupa. Ya, Udah. di Doraemon, Nobita pernah bisa tidur paling cepet. Rekor tuh, Cok. Lu jangan lupa, siapa tahu ada yang butuh lu jadi editor. Buat baca cepet. Kurang kosakatanya. Ya, tapi pertanyaan adalah membaca. Menurut tuh punya potensi hobi membaca lu punya potensi menghasilkan uang nggak? Menurut lu? Waduh. Saya tiba-tiba lu pengen jadi penulis. Tapi ada loh. Apa Apa tuh yang kayak di sebenarnya proofreader juga Ya, pekerjaan. di penerbit itu biasanya kayak ada naskah-naskah. Iya. Iya. Pas lo baca, ini bagus nih kayaknya buat diterbitin. Itu ada Atau tuh. malah sekedar proofreader. Iya, Maksudnya iya. benar-benar hanya orang yang fresh datang hanya untuk memastikan Kan- naskah ini tidak typo, Iya. tidak Iya, buat membingungkan buat- gitu, bukan editor. Buat ngecek kan sebenarnya. Proofreader aja, bukan. Tapi kalau editor. yang gue maksud tuh ini loh kayak layak terbit. Kayak ini kayaknya bakal bagus diterima sama orang banyak karena Ardi pun tertarik. Jadi taste-nya dia bagus. Iya, Sehingga dia bisa bilang sama kayak penerbit, ini coba deh lu terbitin yang ini. ini sama menurut gue berarti ini konsepnya sama kayak orang tester di pabrik rokok. Iya. Ada tuh, ada yang kayak gitu. Bukan produk rokok, tester produk. Iya, Oh, tester produk. Gitu ada yang Hmm. diterima nggak untuk umur. Jadi kan profilnya kelihatan. Iya. Itu nih orang Oh. umur berapa, ini berapa. Masuk nih di Iya. gitu-gitu. Sama game reviewer. Jadi Iya. sebelum lagi development mereka akan ngetes ini kurangnya di sini, kurangnya di sini. Kalau ngetes betanya ya. Iya, tapi lu saking sering baca buku lu tahu buku bagus seperti apa. Kayaknya belum level itu juga. Belum sampai situ sih. Belum. Orang buku terakhir lupa. Apa intinya? Ada ibu, ada judulnya. Ada itu, ada halaman depannya ada. Secara manusia. Kira-kira gitu lah ya hobi ya. Iya. Secara umum sih hobi yang dilakukan menyenangkan, dan untuk teman-teman juga yang punya hobi, nah kalau bisa menghasilkan uang bagus, kalau nggak apa-apa juga selama itu menyenangkan. Iya, Atau mau pengen punya hobi baru, bagus juga. Kalau yang nggak punya hobi, itu harus konsul sih. Masa sih dia nggak punya sesuatu yang Iya. Mungkin at least hobinya tidur siang di masa sih kayak gitu jadi hobi. itu wajib sih Bang. Siang. emang masih sempet untuk atasan Henry Sempet deh kayak Pak. dia masih sempat tidur siang nih. Sempet Pak kayaknya Pak. Cek. Gua tidur siang tapi gua gak makan siang. Jadi sejam. Gua makan jam 11. Kan berarti tetap makan jam kerja. Oke lah, kita sudahi saja. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan sampai episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah.